ya kita juga perlu ya untuk secara serius melakukan ibadah yang berkaitan dengan harta atau malia. Makanya antara sholat dan zakat itu tidak bisa dipisahkan. Ya, dalam ayatnya kan aqimus sholat wa atuz zakat. Selalu begitu. Dalam Al-Quran itu dirikan sholat, tunaikan zakat. Ya, sholat itu adalah ibadah badaniyah yang secara vertikal, secara khusus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, adapun zakat dia ibadah malia, harta, dan ada dampaknya bagi sesama manusia secara horizontal. Ini menunjukkan kesempurnaan dan keseimbangan syariat di dalam Islam. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, siapapun yang memisahkan antara sholat dan zakat akan aku perangi. Di mana di masa beliau ada kelompok orang, ya, jadi ada terjadi kemurtadan yang begitu masif selepas Rasulullah wafat. Baik itu adanya nabi-nabi palsu ya yang mengaku nabi, ya beberapa nabi ya seperti Musailamah atau Musailimah Al-Kadzdzab, ada Al-Aswad Al-Ansi, bahkan ada perempuan yang ngaku nabi namanya Sajah. Dan kelompok kedua yang murtadnya itu menolak membayar zakat karena dianggap Nabi SAW wafat, selesailah Islam, selesailah zakat. Ya, padahal syariat ini abadi. Maka tampillah Abu Bakar memerangi mereka sehingga banyak yang kembali kepada Islam. Jadi sholat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Nah, apa itu zakat? Nah, kita bahas dulu definisinya ya, sebagaimana tertulis di dalam makalah. Menurut bahasa adalah tumbuh dan bertambah. Ya, tumbuh dan bertambah. Ia juga bermakna keberkahan, pertumbuhan, kesucian dan kebaikan ya, sebagaimana dalam kamus Al-Mu'jamul Wasit. Jadi dari segi bahasa saja itu udah mengandung arti-arti yang positif ya, dan sesuai tentu dengan penggunaannya secara istilah dalam syariat. Jadi kalau orang berzakat ya artinya akan wajin mahsusin yusraful li thaifatin mahsusatin. Nama untuk harta khusus yang diambil dari harta khusus dengan cara khusus dan disalurkan kepada kelompok khusus. Jadi maksudnya ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Ini wajib bahkan termasuk rukun Islam. Ya, rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga, ya, mengeluarkan zakat. Ya, sebagaimana dalam ayat aqimus shalah wa atuz zakat. Nah, ini bahkan disebutkan dalam 11 ayat di dalam Al-Qur'an. Dalam hadis ya tentang rukun Islam, buniyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara, artinya 5 rukun. Yang ketiganya adalah zakat. Ya, dalam ayat khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta-harta mereka ya sedekah. Nah, sedekah di sini maksudnya zakat. Karena sedekah itu sifatnya umum ya. Ada sedekah wajib ya namanya zakat. Ada sedekah sunnah. Nah, itu sedekah biasa ya. Kita sering nyebut sedekah itu konotasinya dia yang sunnah gitu ya. Padahal zakat juga disebut sedekah. Makanya banyak dalam Al-Quran dan hadis menyebutkan zakat dengan istilah sedekah. Termasuk dalam ayat ini, zakat fitri juga sedekahul fitri bahasanya.
gitu ya. Tujuannya untuk mensucikan, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim, ya, dan doakan mereka, inna sholataka sakanun lahum. Nah, bahkan terdapat ancaman yang keras seperti dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Waladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan, ya, atau menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Jadi emas peraknya itu dipanaskan lalu digosokkan, ya, ke dahi, ke lambung dan ke punggung, jadi disetrika gitu, ya. Lalu dikatakan kepada mereka, hadza ma kanastum, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, ya, li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ya, ternyata harta yang cuma disimpan saja, tidak dikeluarkan zakatnya, justru menyebabkan, ya, siksa api neraka. Di dunia pun belum tentu kita menikmati, harta disimpan, ya kan, belum tentu kita nikmati juga, malah jadi rebutan buat ahli waris ketika meninggal, gitu. Makanya kata Rasul, yang disebut rizki itu adalah makanan yang kamu makan, pakaian yang kamu pakai sampai lusuh, dan yang disodakokan, itulah rizki. Yang kita simpan di tabungan itu belum tentu jadi rizki buat kita, gitu ya. Nah, maka kita harus betul-betul memperhatikan di dalam harta kita itu ada ibadah, ya, ada zakat yang mesti kita keluarkan, ya kan, jangan sampai ada yang haram di situ, ya, praktek-praktek riba dan sebagainya. Karena harta ternyata bukan hanya soal urusan dunia, bukan hanya soal memenuhi kebutuhan di dunia saja, tapi ada efeknya nanti di akhirat harta kita itu, ya. Nah, diantaranya perhatikan betul masalah zakat ini, karena bisa jadi orang kalau dalam masalah ibadah, ritual badan itu dia melakukan sholat, gitu kan, doa, zikir, bahkan umroh, haji, tapi masalah harta tidak sedikit yang nggak peduli. Dia nggak peduli harta yang dia miliki apakah sudah ada kewajiban zakat atau belum. Nggak peduli hartanya hasil yang haram, karena udah terbiasa dianggap tidak masalah, dianggap lumrah-lumrah saja, karena udah banyak orang yang melakukan korupsi, ya kan, yang melakukan pungli, ya, karena sudah biasa, ya, dianggap tidak masalah, dianggap tidak haram, ya. Lalu dengan mudahnya ketika mereka mendapatkan harta haram itu, sudahlah, untuk buang sial katanya kasih buat sedekah, ya, ke orang miskin, santunan anak yatim, dianggap selesai, ya, dengan membuang sial seperti itu. Padahal tidak bisa, yang haram tetap haram, tidak menjadi hilang keharamannya hanya karena kita mensedekahkan. Tidak hilang keharamannya itu, harus
berhenti, harus hindari harta yang haram itu. Ya, jadi harta hasil korupsi dipakai naik haji, dipakai pergi umroh, tidak akan diterima haji dan umrohnya kalau hasil dari harta yang haram, tidak akan diterima. Ya. Nah, di sini saya tuangkan secara ringkas ya dalam tabel zakat biar mudah. Saya dalil-dalilnya belum sempat saya sajikan. Untuk dalil-dalilnya bisa dilihat di kitab Bulughul Maram saja ya yang punya ini. Ya, paling tidak di Bulughul Maram ya, walaupun tidak terlalu banyak, yaitu sudah cukup mewakili ya dalil-dalilnya. Nah, secara umum zakat itu ada dua. Yang pertama zakat badan atau jiwa. Ya, nah zakat badan atau jiwa inilah yang disebut zakat fitri atau fitrah. Ya. Nah, ini secara khusus di akhir Ramadan ini ya kita mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa disebut zakat badan? Karena berkaitan dengan individu orang per orang. Ya kan, setiap individu itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, tentu oleh ya orang yang menafkahinya, yang memberikan nafkahnya. Kalau dalam keluarga ya kepala keluarga yang bertanggung jawab ya memberikan nafkah, dia punya istri ya berapa gitu ya, anak berapa. Dikeluarkan tuh zakatnya semua. Termasuk kalau misalnya ada pembantu di rumahnya, itu juga diwajib dikeluarkan oleh yang menanggung nafkahnya, itu yang menanggung makan. Ya, termasuk juga yang dalam kandungan ya. Menurut karena ada perbedaan pendapat para ulama apakah wajib dikeluarkan zakat fitrah bagi yang masih dalam kandungan ataukah tidak. Yang sudah ada ruhnya, kalau yang belum ada ruhnya belum. Ada dua pendapat ya. Nah, yang pertama wajib ya, yang kedua sunnah, ada yang mengatakan sunnah. Ya, maka kalau kita milih yang wajib, ya berarti kita harus mengeluarkannya. Nah, kalaupun tidak wajib dia akan sunnah, gitu ya. Jadi lebih baik dikeluarkan zakatnya yang sedang hamil tapi sudah ada ruhnya. Itu kan minimal usia berapa? Ada ruhnya 120 hari, 4 bulan. Ya kan? Yang sudah hamil 4 bulan, sudah ada ruhnya, keluarkan zakat fitrahnya ya anak tersebut. Itu sebagaimana ada asar-asar ya dari Utsman bin Affan. Ya, misalnya dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah ya, dikatakan anna Utsman kana yu'ti shadaqatal fitri anil habli, bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memberikan zakat fitrah dari bayi yang dikandung. Ya, ini cukup banyak asar-asarnya ya dalam Musannaf ya Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Abdur Razzaq. Ya, bukan hanya Utsman dan juga yang lain ya. Ya, misalnya dari Abi Qilabah dia berkata karena yujibum an yu'tu zakatal fitri al-shaghir wal kabir hatta alal habli fi batni ummi. Adalah menjadi perhatian mereka para sahabat ya untuk mengeluarkan memberikan zakat fitrah dari anak kecil, dewasa, bahkan yang masih dalam kandungan. Ini tidak saya muat ya di makalah. Jadi tidak mungkin ya para sahabat melakukan itu kalau tanpa ada dasarnya dari Nabi. Tentu menunjukkan ada dasar dari Nabi sehingga ini bisa kita pilih ya, kita pegang ya pendapat ini
yaitu mengeluarkan zakat fitrah bagi yang ada dalam kandungan. Secara hukum ya tentu zakat fitrah ini wajib ya, karena jelas dalam hadisnya ya Rasulullah SAW mengatakan ya, dalam hadis faroda Rasulullah SAW zakat al-fitri ya, Rasul SAW mewajibkan, jelas mewajibkan zakat fitri. Bahasa hadis itu zakat fitri karena fitri itu berbuka ya kan, yang tadinya saum lalu kita berbuka di subuh harinya itu, makanya cocok dikeluarkannya atau diberikan kepada mustahiknya pun waktu subuh itu sebelum sholat id gitu ya. Itu pendapat yang paling kuat insyaallah ya, maka kita amalkan itu. Yaitu kemudian jenisnya ya, jenisnya apa yang dikeluarkan dari zakat fitrah ini. Nah, dalam hadis ya yang dilakukan oleh Nabi itu kan hanya 4 macam makanan ya, so'an min tamrin atau so'an min syair, 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum ya, yang wajib dikeluarkan dari seorang hamba sahaya budak. Jadi kalau yang punya budak itu juga harus dizakati ya, keluarkan zakat fitrahnya. Wal huri, orang merdeka, wal zakari wal unta, laki-laki perempuan, as-shagir wal kabir, anak kecil dan dewasa, minal muslimin, dari orang muslim, wa amara biha an tu'adda qabla hurujin nasi ila shalah, dan Rasul memerintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar melaksanakan sholat id ya, ditunaikan sebelum orang keluar melaksanakan sholat id. Jadi kalau sebelum sholat id berarti kapan? Subuh ya kan. Kalau sebelum sholat id dari mulai maghrib itu kan kejauhan waktunya, kejauhan ya. Nah, kalau dalam hadis itu cuma 4 disebut makanan ya, yaitu apa namanya, gandum, kurma ya, keju, akid keju, susu yang dikeringkan ya, dan anggur kering atau kismis. Jadi yang dikeluarkan di zaman Rasul oleh Rasulullah SAW yaitu 4 macam makanan: gandum, kurma, keju ya, dan kismis, anggur kering. Nah, pertanyaannya, apakah yang dikeluarkan oleh Nabi itu pembatasan hanya boleh itu saja? Sedangkan kan masing-masing daerah punya makanan yang berbeda-beda. Karena tujuan dikeluarkan zakat ini kan untuk memberikan makan ya kepada mustahik, khususnya fakir miskin ya, terutama prioritasnya itu. Ya, nah makanya para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan sebatas yang dicontohkan oleh Nabi saja, 4 macam tadi. Ada yang berpendapat begitu, yaitu kalangan Zahiriyah, mazhab Zahiri ya. Imamnya itu kan Daud Az-Zahiri, dikuatkan oleh Imam Ibnu Hazm ya, Al-Andalusi. Begitu juga dalam mazhab Hanbali. Nah, cuman mazhab Hanbali menambah dengan apa namanya, jenis gandum yang lain, tapi masih sama-sama gandum, semakna dengan gandum, yaitu syair ya, lalu bur, satu jenis gandum, dakik, tepung dari gandum, dan sawik, makanan yang terbuat dari gandum.
Ya, nah sedangkan yang lainnya memahami alasan, dipahami ini yang dikeluarkan oleh Nabi ini kira-kira apa kategorinya. Ya, nah ada para ulama yang memahaminya itu dalam imam mazhab Maliki, ya Syafi'i, bahwa yang dikeluarkan Nabi ini kategorinya ternyata adalah makanan pokok. Nah ini disebut ilat, ditarik ilatnya sehingga nanti bisa diberlakukan yang namanya kias, dikiaskan. Ya, yang dikeluarkan oleh Rasul itu yang memang makanan pokok yang ada di zaman beliau, ya, di daerah beliau, di tempat beliau. Nah kalau kita sekarang di Indonesia misalnya, makanan pokok kita kan beda. Makanan pokok kita nasi gitu kan, beras. Nah, berarti kita menggunakan beras. Padahal Rasul nggak pernah tuh ngeluarin beras buat zakat fitrah. Nah ini yang disebut kias. Jadi diambil ilatnya, alasannya, oh ini tuh termasuknya itu makanan pokok, maka diterapkanlah makanan pokok gitu. Nah bolehkah mengeluarkan dengan uang dengan nilai harganya? Nah ini para ulama memang banyak yang tidak membolehkan. Nah, tapi ada yang membolehkan, di antaranya mazhab Hanafi, ya, Abu Hanifah, Imam Bukhari, ya, bahkan banyak juga sebetulnya para sahabat. Di sini saya ringkaskan, ya, ada tulisan khusus sebetulnya tentang zakat fitrah ini. Banyak dalilnya, ya, banyak dalilnya. Misalnya Rasulullah SAW membolehkan mengeluarkan zakat dengan nilainya kepada Khalid bin Walid, ya, persetujuan kepada Mu'adz bin Jabal ketika ia mengambil zakat dari penduduk Yaman dengan nilainya, ya, karena lebih mudah dan lebih maslahat untuk para sahabat di Madinah. Begitu juga dalam ketentuan zakat yang ditulis oleh Abu Bakar Siddiq, pengamalan di zaman sahabat dan tabi'in terkait langsung dengan zakat fitrah. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat banyak dalil-dalil yang menunjukkan kuatnya boleh mengeluarkan dengan uang, dengan nilai uang. Apalagi kalau kita lihat di zaman Rasul itu kan memang peredaran uangnya itu masih jarang, walaupun sudah ada, ya kan, tapi yang beredar itu lebih banyaknya itu makanan, bahkan ada barter gitu, ya. Dan makanannya pun seperti kurma itu kan tinggal langsung dimakan aja, yang namanya kurma itu nggak perlu dimasak, nggak perlu butuh yang lain. Beda dengan beras. Kalau orang dikasih beras belum tentu bisa makan, karena masih butuh lauk pauk. Ya, dan peredaran uang di zaman sekarang itu ya udah sangat sangat banyak sekali gitu, ya. Bahkan orang lebih butuh kepada uang. Dengan uang itu dia bisa membeli sesuai kebutuhannya, gitu, ya. Beras mah udah ada, yang nggak ada, yang belum ada lauk pauknya, ya kasih beras lagi, gitu. Tetap aja masih belum makan, karena tujuan dari zakat itu memberi makan. Nah, itu alasan-alasan itu yang kemudian membolehkan untuk mengeluarkan dengan uang, ya. Makanya kita itu walaupun tetap, ya, yang dengan beras silakan, ya, tapi dengan uang juga boleh. Itu jenisnya. Lalu kadarnya, ya, kadarnya jelas satu sok itu kan 4 mud. Satu mud itu satu cidukan orang dewasa, ya, dua tangan, ya, satu cidukan orang dewasa. 4 mud, 4 kali cidukan. Nah itu kalau dikira-kirakan ukurannya itu sekitar 2,5 kilo. Sebenarnya kilo itu kan berat. Kalau so itu bukan berat, volume, ya, bisa membedakan ya volume dan berat. Jadi ada ukuran. Kalau di kita liter itu kan bukan mengacu ke berat,
ya kan, dia ukuran aja. Itu beratnya bisa beda-beda tergantung barang yang ditakarnya. Nah, kalau kilo kan itu mah berat. Gitu, makanya 2,5 gram itu perkiraan saja ya, mendekati gitu. Tidak sama persis. Ya, makanya ada tuh yang sok ya, yang apa namanya, takaran itu sok nabi gitu ya, ada bersanad, bahkan ada orang yang punya itu, jadi dia ngukurnya pakai itu ya. Itu kalau sebaiknya pakai itu kalau ada itu ukuran sok itu ada langsung ya, bahkan ada yang jual juga kalau tidak salah. Jadi itu ukuran sok secara langsung ya. Ya, tapi kalau sulit tidak ada ya, maka alternatifnya bisa dengan kilogram, 2,5 kilogram makanan pokok. Nah, lalu kapan dikeluarkannya? Nah, ini tadi sudah saya singgung ya. Jadi memang ada dua pendapat. Pertama, dikeluarkan sejak maghrib. Alasannya itu karena berbuka itu dimulai dari maghrib tanggal 1 Syawal gitu kan. Alasannya itu, ini ada pendapat ulama. Nah, sedangkan pendapat yang kedua dari ba'da subuh sampai sebelum berangkat sholat id. Nah, ini banyak juga para ulama yang berpendapat ini ya. Hanafi ya, Zohiri, madhab Zohiri, madhab Malik ya, pendapat lama madhab Syafi'i, Lais bin Sa'ad, Ibnu Munzir. Jadi ini para ulama ini, jangan dianggap kita buat-buat sendiri gitu. Ya kan, dianggapkan mereka umumnya dari maghrib, kita dari subuh. Ya, kita juga sama mengikuti ulama juga. Cuman kita mempertimbangkan mana dalil yang lebih kuat. Ya. Nah, justru ketika disebut sedekah fitri atau zakat fitri, fitri itu kan berbuka. Berbuka itu maksudnya adalah ketika sebelumnya saum. Kalau maghrib ya memang berbuka setiap hari juga di bulan Ramadan, ya kan? Nah, kalau di waktu subuh sebelumnya itu saum selama 1 bulan. Nah, sekarang di tanggal 1 itu beda, tidak lagi saum tapi berbuka di subuh harinya. Nah, di saat itulah dizakati itu, sehingga pada waktu subuh. Dan ini sesuai dengan dalil yang disebutkan ya, yaitu qabla tadi ya, khurujin nas ila shalah, sebelum keluar melaksanakan sholat ini ya. Yang namanya sebelum pasti waktunya dekat ya kan. Ketika bapak ibu misalnya janjian sama orang bertemu ya sebelum asar misalnya, subuh udah datang, nah, itu kan kejauhan. Janji kan sebelum asar, tapi subuh udah datang. Kan subuh juga sebelum asar, tapi kan terlalu jauh waktunya. Yang namanya sebelum asar ya mulai pada zuhur gitu kan, mendekati ke asar gitu. Jadi sebelum orang keluar melaksanakan sholat id, yang paling dekat kapan? Ya subuh. Kok ini dari maghrib? Gitu. Jadi itu pertimbangannya ya, bahwa inilah pendapat yang lebih kuatnya ya. Bahkan dalam hadis lain tuh ya, nah kalau ini batasan ya, jadi memang dari subuh sampai sholat id, sebelum sholat id. Ketika sudah sholat id, nah makanya ini amanah ya bagi para panitia, bagi para amil untuk ya betul-betul menyalurkan di waktu tersebut. Karena kalau sudah lewat waktu sholat id ya, itu dianggap sedekah biasa. Sebagaimana dalam hadis sahih ya dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan Rasul mewajibkan zakat fitrah atau fitri sebagai pembersih bagi orang yang saum ya, dari kesia-siaan, kata-kata keji, dan memberi makan kepada orang miskin.
Siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka dia adalah zakat yang diterima. Dan siapa yang menunaikannya setelah sholat id, maka dia adalah menjadi sodakoh biasa, sodakoh minas sodakot gitu. Jadi harus betul-betul amanah nih dalam menyalurkannya. Ya, kemudian juga ada yang muncul ya pertanyaan, siapa mustahik zakat fitrah? Apakah hanya fakir miskin ataukah boleh ke 8 golongan yang disebutkan oleh Al-Quran? Itu di surat At-Taubah ayat 60 ya. Nah, ada memang sebagian ulama yang hanya fakir miskin saja. Tapi ada ulama lain yang boleh tidak hanya fakir miskin. Nah, memang disebut di hadis itu tadi memberi makan bagi orang-orang miskin, tu'matan lil masakin. Ya, tapi bukan berarti pembatasan. Kita memahaminya berarti untuk fakir miskin ini prioritas utama. Ya, bukan berarti tidak boleh kepada mustahik yang lain kalau memang ada. Termasuk juga amil gitu ya, kemudian orang-orang yang terlilit hutang gitu. Ya, dan sebagainya. Itu bisa diatur presentasinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, mana yang lebih maslahat. Ya, jadi prioritas utama tuh fakir miskin. Nah, itu ya berkaitan dengan zakat fitrah. Nah, kemudian yang kedua zakat mal atau harta. Nah, ini ada beberapa harta ya, di sini saya ringkaskan untuk supaya kita tahu ya harta kita ini betul-betul diperhatikan masalah zakatnya. Nah, yang pertama ada emas dan perak. Nah, tapi ada sebagai perhiasan. Jadi perlu dilihat, emas dan perak itu ada yang untuk perhiasan, ada yang untuk disimpan. Kalau untuk perhiasan artinya dipakai tanpa nisab, tanpa adanya batas. Jadi berapapun yang dipakai, berapa gram pun yang dipakai, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, sebelum dipakai sebanyak 2,5%. Ya, karena nggak masuk akal kalau harus nyampe nisab. Ada nggak misalnya ibu-ibu ya perempuan yang pakai emas 85 gram emas? Ada nggak ibu yang emasnya 85 gram? Bawahnya juga berat. Enggak kan? Yang namanya perhiasan itu enggak akan nyampe segitu. Kan nisabnya itu 85 gitu ya. Yang simpanan. Nah, ini menunjukkan kalau perhiasan itu enggak ada nisab. Berapa gram pun yang dipakai, sebelum pakai keluarkan dulu zakatnya 2,5%. Itu hadisnya sahih, ada dari Aisyah, dari yang lainnya. Pernah ya ketika ditanya, apa itu Aisyah? Ini adalah perhiasan yang aku berhias diri untukmu, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, apakah kau sudah mengeluarkan zakatnya? Belum. Kata Rasul, itu cukup untuk memasukkanmu ke dalam neraka. Hati-hati nih ya, ibu-ibu pakai emas, keluarkan dulu zakatnya 2,5% sekali saja. Ya, sekali saja untuk memakai. Nah, kalau beli perhiasan baru ya berarti keluarin lagi itu. Ya, jadi satu perhiasan satu kali keluarkan zakat, namanya zakat perhiasan. Nah, ada lagi yang kedua simpanan. Nah, kalau ini mah emas dan perak yang disimpan. Nah, kalau disimpan mah ada nisabnya. Artinya nisab itu batas minimal ya, batas minimal jumlahnya, yaitu 20 dinar atau 85 gram emas. Karena 1 dinar itu kan 4,5 gram. 1 dinar itu sekarang sekitar 4 juta 1 dinar itu kalau dirupiahkan sekitar itu. Jadi kalau 20 dinar sama dengan 80 ya, 80 juta ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya tabungan sudah mencapai 80 juta,
atau 85 gram emas. Lalu sudah berlalu tuh selama 1 tahun, hitungannya pakai bulan hijriah gitu kan tahunnya. Nah, berarti sudah wajib keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau tidak dikeluarkan, ingat ayat tadi ancamannya sangat luar biasa ya. Tapi selama setahun itu enggak berkurang ya, enggak berkurang dari nisab. Kalau ternyata di tengah jalan berkurang ya, dipakai dijual misalnya jadi 80 gram. Nah, kalau kurang dari 85 gram maka tidak mencapai nisab. Ya kan? Tidak mencapai nisab. Nah, nanti dapat lagi jadi 85 gram lagi. Nah, berarti dihitung dari awal lagi. Dihitung dari awal lagi ketika mencapai nisab. Nah, kalau stabil tidak berkurang sampai setahun baru wajib zakat. Ya kan? Gitu, setahun sekali mengeluarkannya. Nah, begitu juga sama ya. Emas dan perak itu sama dengan uang ya, uang yang disimpan. Itu ya, ini kan jelas ya hadisnya di kata Rasulullah SAW itu min isrina ya, isrina dinaron ya, nisfu dinar. Jadi dari 20 dinar itu wajib dikeluarkan setengah dinar, artinya 2,5%. Kemudian ada zakat pertanian atau hasil bumi. Ini sebetulnya umum dia ya, tanaman apa saja. Nah, ada nisab minimalnya 5 wasak, yaitu sekitar 650 kg. Nah, kapan dikeluarkannya? Setiap kali panen. Ya, nah berapa besarannya, kadarnya yang dikeluarkan? Nah, ini ada 2 kategori. Yang pertama, kalau diairi oleh air hujan maka keluarkan 10%. Nah, kalau disiram sendiri 5%. Ya, jadi tidak pakai air hujan tuh. Kalau disiramnya pakai air hujan berarti lebih besar, ngeluarin zakatnya 10%. Ya, apapun ini hasil bumi, apakah itu beras ya, padi gitu ya, ataupun yang lainnya, atau buah-buahan dan sebagainya. Kemudian barang galian atau ma'adin, barang galian setiap mendapatkan, ini tambang nih yang kerja tambang ya, perusahaan tambang, ini termasuk ma'adin nih. Galian, barang galian ya, lalu apapun itu, baik itu apa yang digali biasanya apa? Ya, atau apapun lah. Nah, itu batu ya, pasir dan sebagainya. Nah, zakatnya itu 2,5% sama, tapi setiap kali mendapatkan keluarkan zakatnya 2,5%. Harta temuan rikas, setiap mendapatkan ini cukup besar, 20% zakatnya. Tapi ini dulu ya, ada syaratnya dulu, dicari tahu dulu pemiliknya, jangan langsung main diambil ya. Gitu. Jadi kalau nemu barang, nemu uang gitu, harus dicari dulu pemiliknya. Bahkan diumumkan tuh selama 1 tahun. Kalau ternyata nggak ada yang ngaku ya selama setahun itu, silahkan bisa digunakan. Tapi keluarkan zakatnya 20%. Tapi kalau nanti kemudian ada pemiliknya datang, ya harus diganti. Dikasihkan, itu barang temuan itu. Nemu uang 10.000 sih. Ya daripada ragu dimasukkan aja kotak infak gitu ya, sedekahkan. Karena kan kita itu kan syubhat ya, kita hindari ya harta-harta yang syubhat ini.
samar-samar halal atau haram. Kita kan nggak tahu itu ya orangnya itu meridhokan atau kan tidak. Perdagangan tijaroh, nah ini yang sering ya, secara periodik. Sebenarnya bisa juga setahun sekali juga bisa ya, karena ada perbedaan pendapat apakah pakai haul atau tidak ya. Kalau menggunakan haul berarti setahun sekali ya, itu sama 2,5%. Nah itu kan ada perbedaan pendapat apakah ada nisab atau tidak. Kalau nisab itu sama tadi dengan nisabnya emas ya, 20 dinar ya. Cuman nisab itu juga dihitungnya kan dari barang yang sudah terjual, barang yang masih ada gitu ya, lalu dijumlahkan apakah mencapai nisab atau tidak. Tapi ada hadis yang menyebutkan, yang menunjukkan bahwa ternyata pernah pedagang itu disuruh untuk mengeluarkan zakatnya itu oleh Umar bin Khattab. Ada hadisnya, saya cari. Ya, itu disuruh mengeluarkan zakatnya walaupun tidak mencapai nisab. Ya, walaupun tidak mencapai nisab. Gitu. Nah, sehingga dia dikeluarkan ya zakatnya. Nah, juga ada perbedaan pendapat apakah dari modal ataukah dari keuntungan ataukah dua-duanya. Kalau kita lihat hadisnya ya, bunyi hadisnya itu kan di sini ada. Jadi Rasulullah SAW itu memerintahkan ya untuk mengeluarkan zakat. Nah ini ya, Bulughul Maram juga ada ya hadis dari Samurah bin Jundab. Dia berkata Rasulullah SAW itu memerintahkan kami ya'muruna an-nuhrija shadaqah, untuk mengeluarkan sedekah atau zakat minalladzi nu'idu lil bai, dari apa-apa yang kami persiapkan untuk menjualnya. Jadi yang kami persiapkan untuk menjualnya berarti kan dari modal. Nah, cuman walaupun dihitungnya dari modal, kalau saya berkesimpulan dari modal barang yang terjual. Kalau yang belum terjual mah belum. Karena kan kitanya juga belum dapat keuntungan. Ya, kitanya belum dapat keuntungan, zakat sudah dikeluarin. Gitu. Jadi ini juga supaya tidak memberatkan kepada pedagang. Karena bisa jadi orang itu kan tadinya misalnya mau dijual nih, tapi karena nggak laku-laku, ya akhirnya dimiliki sendiri gitu, dipakai sendiri, kan tidak jadi jual beli itu. Tidak menjadi barang untuk dijual, ya. Jadi kalau masih belum terjual, sebenarnya belum terkena zakat. Jadi dia terkena zakat itu kalau sudah terjual si barangnya, tapi dihitungnya dari modalnya. Nah, dari modal itu berapa yang terjual, lalu keluarkan zakatnya 2,5%. Ya, baik itu setahun sekali misalnya hitungnya, atau bisa juga sebetulnya sebulan sekali juga bisa secara periodik. Ya, sebulan sekali bisa dihitung untuk barang mana saya yang sudah terjual, ya keluarkan 2,5% zakatnya. Itu zakat perdagangan. Nah, yang terakhir itu zakat peternakan. Nah, zakat peternakan ini hanya 3 macam hewan saja. Ya, unta, sapi atau kerbau, dan domba, kambing atau biri-biri. Cuman 3 itu aja. Kalau binatang yang lain yang diternak tidak ada kewajiban zakat. Karena zakat ini kan sifatnya ta'budi, ketentuannya dari Allah dan Rasulnya. Tidak bisa dibuat-buat sendiri.
yang diwajibkan oleh Allah ini hanya ini saja. Yang lainnya berarti nggak perlu. Ya nggak ada kewajiban zakat. Jadi cuma 3 jenis hewan: unta, sapi atau kerbau. Sapi atau kerbau itu kan satu jenis gitu. Dan domba, kambing atau biri-biri. Nah di sini ada ketentuannya. Kalau unta itu minimal punya 5 ekor, itu berarti sudah wajib zakat mengeluarkan 1 ekor kambing. Ya, atau bisa juga dengan uang ya, dengan harganya. Ya, kalau punya 25 sampai 35 ekor unta, ya dikeluarkan 1 ekor unta betina berumur 1 tahun. Dan seterusnya tuh ya, ada batasan jumlahnya. Ada batas. Kalau 121 ke atas, setiap tambahan 40 ditambah 1 ekor unta betina masuk tahun ketiga. Ini ketentuannya rinci ini. Ya, kalau barangkali ada yang punya ternak unta gitu kan, bisa dihitung. Atau sapi, ya kalau sapi atau kerbau minimal 30 ekor. Ya, kalau baru cuman 1 ekor ya belum wajib zakat. Ya 5 ekor. Jadi 30 ekor minimal berarti dia harus mengeluarkan zakat 1 ekor sapi atau kerbau berumur 1 tahun. Ya. Nah, setiap 40 ekor 1 ekor sapi atau kerbau berumur 2 tahun. Ya, tinggal nanti pakai hitungan yang mana ya. Jadi kalau 30 berarti tadi ya sapi 1 tahun. Nanti kelipatannya betul 30 60 berarti bisa 2 ekor. Nah, kalau 80 berarti pakai hitungan yang mana? Pakai yang 40 tadi, berarti 2 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Gitu. Ya. Jadi dilipatkan 30 atau 40. Nah, kalau domba atau kambing ya, biri-biri minimal 40. Ya, minimal 40 ekor sampai 120 ekor, kewajiban mengeluarkan zakat 1 ekor kambing atau domba. 121 sampai 200 2 ekor. 201 sampai 300 3 ekor. Nah, 301 ekor ke atas ditambah 1 ekor setiap pertambahan 100 ekor. Ini semua ini ketentuan yang detail disebut di dalam hadis. Ketentuan apa adanya dari Allah dan Rasulnya. Seperti itu ya. Nah, barangkali itu ya penjelasan tentang masalah zakat. Mudah-mudahan bisa paham ya, jelas dan bisa kita amalkan. Jadi menjadi orang kaya itu bukan hanya cita-cita doang, hanya keinginan doang, tapi juga harus mempersiapkan diri. Siap gak untuk mengeluarkan zakatnya? Jangan pingin jadi orang kaya doang, sudah malah jadi celaka. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Siapa dulu? Ya. Sebelumnya kan kita pembahasan zakatnya terkait profesi ya Ustaz. Oh iya. Ada, ya? Tidak ada. Jadi tidak ada zakat profesi sebetulnya sesuai uang simpanan ya, dari hasil pendapatan kita. Nah, terkait dengan uang simpanan Ustaz, itu langsung nisabnya 85 gram. Itu dari harga emas perhiasan atau harga emas LM murni, karena beda. LM itu 1,2 juta, sementara perhiasan itu yang 22 karat itu antara 700 sampai 800 ribu. Nah, itu menghitungnya dari gram emas murni atau gram emas perhiasan untuk yang simpanan. Yang kedua tentang waris
Beberapa relasi di buku ada zakat waris. Padahal kan di sini nggak ada. Zakat waris ini. Ya, nah itu disamakan seperti halnya waktu zakat profesi. Zakat profesi disamakan dengan pertanian ya, yang saya baca di buku-buku atau di sosial media. Terus waris itu disamakan dengan zakat temuan. Nah, jadi apakah memang kedua materi yang tadi ya, zakat tentang profesi dan waris itu memang tidak ada gitu. Karena kalau sekarang begitu kita tahu waris dan diurus oleh notaris itu dipaksa bayar zakat. Sama notarisnya dibayar dulu Pak zakatnya. Nah, ini kan lumayan 20% gitu. Yang ketiga saya maaf nih agak banyak. Di peternakan itu ada sekarang itu ada ayam ada ikan itu pun sama dihitung juga sama Dikenai zakat karena kan ayamnya ribuan ikannya juga tonan gitu ya jadi udah kelas besar. Nah itu gimana Ustaz? Ya yang pertama karena kan ini zakat simpanan ya, berarti ya dihitungnya dari emas yang memang buat disimpan gitu. Emas murni berarti ya. Ya. Jadi bukan perhiasan. Atau sebetulnya emas yang dia punya aja, termasuk juga sebetulnya dia belinya perhiasan, cuma disimpan tidak dipakai. Jadi kan yang penting yang disimpannya itu apakah dia belinya emas murni gitu ya ataukah emas perhiasan. Kalau dia simpan ya tetap dihukumi sebagai emas simpanan gitu. Perhiasan ini kan maksudnya buat dipakai, Pak. Perhiasan ini buat dipakai. Kalau misalnya beri emas perhiasan tapi buat disimpan doang untuk menyimpan, ya sama aja berarti dia sebagai simpanan. Karena yang namanya perhiasan itu maksudnya dipakai. Untuk berhias. Iya, untuk berhias. Sebelum dipakai keluarkan zakatnya 2,5%. Tidak perlu ada nisab. Kalau disimpan ada nisab tadi. Gitu ya. Kemudian tadi yang kedua apa itu? Waris ya. Ya jelas ya. Jadi zakat ini adalah ketentuannya apa adanya dari Allah dan Rasulnya. Dia mahdoh gitu ya. Ada sisi ibadah mahdohnya. Ya jadi tidak bisa kita kemudian tambah-tambahi gitu ya. Atau dibanding atau dianalogikan, dikiaskan. Jadi cukup apa adanya, jenis apa saja yang dikenai zakat ya sudah itu. Ya nggak bisa sekarang waris disamakan dengan temuan, itu kan bukan barang temuan, itu mah waris ya. Maka banyak di hadis itu disebutkan ya, seperti rumah yang dimiliki, kendaraan yang dimiliki itu nggak ada zakatnya ya. Jadi bapak ibu misalnya punya tanah banyak, nggak kena zakat. Karena yang kena zakat itu kalau berupa uang, hartanya itu berupa uang yang disimpan. Tapi kalau yang disimpannya berupa tanah, berupa rumah, yang cuma disimpan aja, nggak dipakai jual beli gitu, nggak disewakan. Kalau disewakan kena zakat. Karena yang namanya perdagangan itu kan ada dua jenis, ada perdagangan barang, ada perdagangan jasa. Jasa juga terkena, sama dengan perdagangan. Itu jadi tidak semua harta itu dizakati ya. Dan orang kan justru karena zakat ini ada uangnya gitu ya gitu, mereka seenaknya saja nyebut-nyebut ini ada zakatnya, jadi ya sebagai cara aja dia untuk itu mengambil uang itu nggak bisa sembarangan, harus jelas ya landasan syariatnya. Ya, jadi itu mah hanya sebagai punya keinginan untuk menarik uang orang dengan alasan zakat.
Itu berarti mempermainkan syariat kalau begitu, Pak. Berbahaya. Ya, kemudian tadi apa? Ya, itu juga sama. Yang ditentukannya cuma 3 jenis saja. Tidak ada ketentuannya. Ayam nggak ada, ikan nggak ada. Ya. Nah, kalau ikan atau ayam yang dia ternak itu dijual, nah berarti terkenanya zakat perdagangan, bukan peternakan. Kan pasti dia ternak itu buat dijual kan? Dia jualan, ya berarti kenanya zakat perdagangan, bukan peternakan gitu. Ya. Yang ketiga apa Pak tadi? Udah ya? Ini Ustaz yang belum jelas tentang uang simpanan. Itu pakai gram emasnya dari emas simpanan kan 1,2 juta. Sementara 1,2 juta. Ya, kalau uang simpanannya dihitung menggunakan emas perhiasan itu 700 atau 800 ribu. Nah itu pakainya apakah yang uang simpanan ini menggunakan emas simpanan juga gitu? Karena harganya kan jauh, terpautnya hampir 400 ribu tuh. Oh iya, yang simpanan Pak. Yang simpanan. Ya. Berarti kan kalau itu 1 gramnya ya, harga 1 gramnya. 1 gram LM itu logam mulia 24 karat 1,2 juta. Sementara emas perhiasan yang 22 karat, apalagi yang 16 itu ada yang 16, ada yang 18, itu lebih murah. Harganya kisarannya 700 kalau yang 22 karat. Soalnya ada juga yang jual dinar itu Pak ya. Itu mah kan langsung ya pakai dinar. 1 dinar itu kan 4,25 gram. Itu harganya kalau tidak salah 4 jutaan, sekitar 4 juta kalau sekarang. Ya, sekitar 1 jutaan ya, satu gramnya ya. Ya nggak jauh lah berarti kan. Itu bisa jadi ukuran. 1 gram itu sudah 1,6 kemarin ke toko emas yang Yang LM 1,6. Yang LM. Ya udah itu aja jadi patokannya. Yang LM itu. Ya berarti kalau rupiahnya berarti berapa gitu kan, tinggal dijumlahkan. Ya. satu lagi Ya. perdagangan. Ya perdagangan kan dihitung dari modal Ustaz. Yang jual properti gimana Ustaz? Nah, dia properti ya betul ya. Misalnya rumah, tanah itu kan modalnya besar tuh. Kan dihitung dari modal. Padahal keuntungannya nggak nyampe ya. Besar. Nah, keuntungannya itu gimana? Kayak kendaraan juga sama kan ratusan juta. Keuntungannya Ya itu yang saya memang masih dipikirkan sih itu juga. Ya, bisa jadi mungkin dari keuntungan gitu kan, kalau yang barang-barang seperti, karena nggak masuk akal juga sih, karena kan modalnya besar, ada untungnya masih nggak jauh gitu kan, habis oleh zakat. Ya kayak pulsa juga kan untungnya sedikit pulsa. Kalau dari modal mungkin tekor minus. Iya mungkin. Itu perlu dipertimbangkan lagi sih. Juga untuk masalah ini masih perlu diteliti lagi. Mana lagi Ustaz? Jadi Ini seperti tadi kan unta nih, ternak unta setiap 5 ekor 1 ekor kambing misalnya sudah dikeluarkan zakatnya. Lantas misalkan si untanya ini mau dijual, berarti ada zakat lagi mungkin atau cukup dengan 1 ekor kambing itu? Nah kalau itu kan jadi ketika dijual ya berarti ada perdagangan di situ. Zakat pagi. Zakat perdagangan ya beda. Itu kalau ini peternak ketika sebelum dijual itu udah terkena zakat peternakan. Kalau solusi untuk yang peternakan, karena saya lihat juga ada kenalan beliau tuh ternak burung hias banyak terus dijual gitu ya. Berarti cukup dengan perdagangan aja, iya ya, ternaknya nggak kena zakat. Perdagangannya aja.
Ya. Baik, cukupnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada yang kita pahami ya dari kajian ini dan mendorong kita untuk lebih semangat dalam memperhatikan ya masalah zakat ini karena dia rukun Islam yang harus kita laksanakan. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada Al-Ustadz yang sudah memaparkan materinya, dan terima kasih banyak pula kepada Al-Ustadz yang sudah membimbing kita semua di kajian malam ganjil ini, dan Bapak Ibu yang rutin hadir. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dikaruniakan kemuliaan Lailatul Qadar, sehingga mudah-mudahan dengan kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, Allah berkenan menghapuskan dosa dan kesalahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa nanti Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan Allah karuniakan usia, mudah-mudahan bisa lanjut kembali di kajian malam ganjil. Dan untuk hari besok insya Allah akan ada kajian di Bada Asar, yakni melanjutkan tema atau materi perjalanan abadi menuju negeri akhirat. Ini sangat bagus untuk kita ketahui ilmunya, karena sesuatu yang pasti kita akan alami tentunya, sehingga kita terdorong untuk mempersiapkan diri. Terus hari Ahadnya terakhir kajian, jadi ada 2 lagi, Sabtu Ahad Bada Asar. Yang hari Ahadnya melanjutkan pembahasan sunnah-sunnah di hari Idul Fitri itu ya. Itu saja, alhamdulillah dari awal sampai akhir kajian berjalan lancar. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk Bapak Ibu yang tidak sahut bareng di sini, panitia sudah menyediakan untuk dibawa pulang. Mohon berkenan untuk menerima. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.